Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat siang. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian. Hanya ada di buku pujian, tidak ada di soft copy di HP. 428 Soli Deo Gloria. Puji namanya, tiru sifatnya, mari beritakan. Tiga, dua, satu. Bapa telah memilih kita sebelum dasar dunia, diangkat jadi anaknya yang dikuduskannya. Pujilah Bapa, mulia namanya, anugerahnya yang melimpah. Puji namanya, tiru sifatnya, mari beritakan karyanya. Darah Yesus tebus kita dari segala dosa. Yesus berikan pada kita hikmat dan niatnya. Pujilah Yesus, mulia namanya, Dialah Raja segala raja. Puji namanya, tiru sifatnya, mari beritakan karyanya. Roh Kudus meterai kita sebagai milik Allah. Injilnya telah ku terima, antarku ke sorga. Pujilah Dia, Allah Roh Kudus, penjamin kita selamanya. Puji namanya, tiru sifatnya, mari beritakan karyanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa, Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami datang bersyukur untuk siang hari ini, kami dapat disatukan untuk memuji nama-Mu. Bahkan sebentar lagi kami akan bersekutu dalam pembelajaran firman-Mu dan persekutuan doa. Kiranya Engkau berbelas kasihan mengampuni dosa kami, melaikan kami menghampiri tahta-Mu yang kudus, dan kami percaya hanya dengan darah Yesus Engkau membasuh dosa kami. Kami mohon Roh-Mu menolongi kami untuk persekutuan ini, supaya nama-Mu dimuliakan, ditinggikan. Dengarkan doa kami yang kami ucapkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siang ini kita mau belajar bukan dari Wahyu tapi dari Roma 8. Pasal 8 ayat 28 sampai ayat yang terakhir dari Roma 8. Kita akan membaca secara bertanggapan Roma 8:28 sampai ayat yang terakhir ayat 39. Kita baca bersama-sama. Roma 8:28. Kita membacanya dengan bertanggapan. Saya akan memulai, kemudian ditanggapi, kemudian ayat terakhir kita membacanya bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk mereka yang mengasihi Dia, yaitu untuk mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula
Mereka juga ditentukannya dalam semula untuk menjadi serupa dengan gambaran putranya, supaya ia putranya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan putranya sendiri, tetapi yang menyerahkannya untuk kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela untuk kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penderitaan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada ditulis, oleh karena engkau kami adalah bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, maupun malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang sama-sama, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kenapa kita belajar dari Roma 8:28 yang dikenal ya sampai selesai dengan istilah sebagai pujian keselamatan atau pujian jaminan keselamatan. Karena beberapa minggu terakhir ini ada kejadian khusus. Yang pertama yaitu di ruang kantor, kebakaran kecil sudah terjadi, dan pada hari Kamis kemarin pagi ada yang melempar batu ya kepada sekolah Kristen Kalvari. Nah, dari bacaan ini kalau kita melihat khususnya nanti kita akan belajar dari ayat 31 sampai 39. Itu disebut sebagai nyanyian ya. Kalau di sini keyakinan iman. Nyanyian security dalam istilah teologianya ya. The hymn of security. Karena di tempat-tempat yang ya sudah jadi seperti ini, kita berharap ya security-nya bagus. Jadi, nah security di sini kalau kita lihat ya, dimulai sebenarnya seluruh pasal 8 ya. Nah, dalam pasal 8, ayat yang paling terkenal tuh ayat 28 ya. Kita tahu sekarang. Jadi ini di sini ketahuan itu bukan karena hanya pengetahuan secara teoritis, tapi pengalaman. Ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk mereka yang mengasihi Dia, yaitu untuk mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini berbicara tentang keselamatan kita yang sudah percaya, kita akan dijaga ya sampai selama-lamanya. Karena ada orang yang mengajarkan kalau selamat ya bisa saja orang tuh pada satu saat dia menyangkal Yesus. Padahal di Alkitab ya dari Roma 8:28 itu identik dengan Yohanes 10:28. Mari kita buka ya. Ayat 28 ini penting ya. Roma 8:28, Yohanes 10 ayat 28. Jadi tidak ada satu pihak pun ya yang dapat membuat kita yang sudah percaya menjadi tidak percaya. Mari kita baca ayat 28 dari Yohanes 10. Pengajarannya sama. Mari kita baca bersama-sama.
Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, jadi di sini kalau kita sudah percaya Yesus, ada tahapan yang diuraikan di ayat 29. Semua orang yang bisa percaya itu karena rencana Allah yang ditentukan tadi di nyanyian kita. Bapa memilih kita. Itu yang pertama ya, sebelum dasar dunia. Kemudian setelah itu kita ditebus oleh Yesus. Jadi kita ditebus oleh Yesus supaya kita menjadi bagaimana? Serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, seperti Yesus itu tujuannya sudah dijelaskan juga. Nah, kalau kita lihat ya, serupa dengan Yesus itu serupa yang seperti apa? Kita satu saat akan punya tubuh mulia seperti Yesus. Makanya di sini dikatakan Yesus adalah yang sulung dari banyak saudara. Yang sulung artinya dia yang pertama bangkit dari kematian. Dia punya tubuh mulia, tubuh yang tidak akan mati, immortal, tubuh yang mulia. Kalau sekarang tubuh kita tubuh yang fana. Ya, tubuh yang tidak mulia. Kemudian tubuh yang powerful, super power. Kemudian tubuh yang spiritual, tubuh yang sorgawi. Karena tubuh mulia itu kita akan bersama-sama Yesus tinggal di sorga selama 7 tahun. Di mana dunia akan ada tribulasi besar selama 7 tahun dan kita sudah diungsikan ke surga, tidak lagi di bumi. Nah, kemudian kalau kita lihat mereka yang sudah dipilih, ditentukan dari semula di sini sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, mereka itu dipanggilnya. Nah, ini kata dipanggil ini penting. Apa panggilan Tuhan kepada kita orang percaya? Yaitu Injil. Injil, jangan lupa ya. Injil, apa itu Injil? Injil sering disinggung ada 4 buku, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil ada 4 hal. Kristus sudah mati untuk dosa kita sesuai kitab suci. Yang pertama, yang kedua, dia dikuburkan sebagai bukti dia sungguh-sungguh mati. Ya, ada orang mengatakan, oh yang mati bukan Yesus, tapi Yudas. Waktu Yudas mencium Yesus, jadi mukanya Yudas menjadi mukanya Yesus, sehingga Yudas lah yang disalibkan bukan Yesus, sehingga Yesus lolos dalam bentuknya Yudas. Face off. Masih ingat film Face Off? Ya, jadi orang berteori seperti itu. Jadi Yudas yang mati, Yesus tidak mati. Jadi orang mau menyangkal ada keselamatan dalam salibnya Yesus. Oke. Nah, kemudian ada orang mengatakan ya, Yesus tidak sungguh-sungguh mati. Jadi dia tidak mati, dia hanya pingsan. Jadi dia tidak pernah dikubur. Tapi ya betul-betul dia dikubur oleh siapa? Nikodemus dan Yusuf. Dapat izin dari gubernur, dan gubernur itu tidak sembarangan memberikan izin untuk mengubur mayat Yesus. Jadi gubernur itu bertanya dulu kepada kepala pasukan yang menyalibkan Yesus, dan kepala pasukan itu berkata, betul, aku sudah menombak dia, dan terbukti Yesus memang sudah mati karena kakinya tidak saya patahkan. Karena orang yang disalib kalau dia belum mati, ya cara mengetesnya gampang kan? Kalau tinggi kan nggak bisa kita sentuh nadinya. Jadi dia dengan tombak, dia tombak. Ya, lambungnya Yesus, yang keluar adalah darah dan air. Kalau masih hidup tuh pasti yang sembur tuh darah, tidak ada airnya. Jadi Yesus kepalanya sudah tertunduk. Nah, karena dikatakan dia sudah mati, jadi kakinya tidak dipatahkan. Kenapa kaki dipatahkan? Kalau kaki dipatahkan, orang yang disalib, waktu kakinya itu sedang sakit, dia tarik tangannya begini, ya kan? Nah, kalau kakinya sakit, tangannya ditarik. Kalau tangannya sakit, kakinya Nah, jinjit inilah ya orang yang disalib. Nah, kalau dipatahkan, kakinya ini nggak bisa lagi ya untuk menopang tangannya. Jadi dia digantung begini. Lama-lama dia kehabisan nafas. Ya, jadi itulah salib. Nah, pada saat kita melihat Yesus sudah mati, itu janji dari ya, kitab suci di dalam Paskah, anak domba itu hanya boleh dimakan dagingnya. Kalau ada sisa, tidak boleh dipatah tulangnya dan harus dibakar habis. Itu bukti Yesus tulangnya tidak satu pun yang patah. Dia dikubur karena Pilatus sudah mendapatkan laporan dari kepala pasukan, Yesus sudah sungguh-sungguh mati. Kemudian pada hari Jumat dikubur, Sabtu 2 hari, Minggu hari ketiga dia bangkit. Dia bangkit. Nah, waktu dia bangkit,
Dia bukan langsung pulang ke sorga, tapi dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari 10 kali. Sebagai bukti dia sudah bangkit. Dia bangkit karena kitab suci sudah menjanjikan dia akan bangkit. Ya, janji Yesus mati banyak ayatnya ya. Di mana? Di Mazmur 21. Jangan lupa ya. Kalau kamu ditanya di mana Allah berjanji Yesus akan mati? Mazmur 21. 21 itu Mazmur salib atau Yesaya 53. Kemudian di mana janji Yesus akan bangkit? Itu adalah Mazmur 16 ayat 10 dan 11. Jangan lupa ya kalau ditanya Kristus mati sesuai kitab suci untuk dosa kita, Mazmur 21, Yesaya 53. Kristus bangkit itu Mazmur 16 ayat 10 ayat 11. Jangan lupa ya, sesuai kitab suci. Ayub 19 ayat 25 juga. Janji Allah akan membangkitkan Yesus dari kematian. Jadi pas ya, 4 buku, 4 poin. Yesus sudah mati untuk dosa kita sesuai kitab suci. Dia sudah dikubur sebagai bukti dia mati. Makanya dalam pengakuan iman rasuli, Yesus mati ya, turun ke dalam dunia orang mati. Nah, orang mengatakan Yesus mati, dia turun ke neraka. Tidak ya. Turun ke alam maut itu artinya dia benar-benar mati. Benar-benar apa? Jadi matinya Yesus itu satu kali loh. Kalau di gereja Roma Katolik, Yesus itu disalibkan berulang-ulang. Setiap misa, mereka mengatakan roti berubah menjadi tubuhnya Yesus, anggur berubah menjadi darahnya Yesus. Jadi Yesus itu diturunkan dari surga, disalibkan lagi, dihajar lagi, disalibkan lagi. Setiap mereka misa loh. Jadi misa itu ya menjadi satu kontroversi sebelum reformasi. Jadi roti yang di gereja Roma Katolik ketika tidak habis, mereka harus simpan dalam satu kotak. Jadi dalam kotak itu, orang yang datang ke gereja harus menyembah roti itu. Karena dianggap itu transubstansi, roti berubah menjadi tubuhnya Yesus, anggur berubah menjadi darah Yesus. Jadi Yesus disalib berulang kali. Padahal Yesus disalib berapa kali? 1 kali untuk selamanya. Jadi pedoman yang kita pegang sesuai Alkitab, Yesus mati 1 kali, itu menjadi satu hal yang membuat banyak orang mati loh. Karena gereja Katolik mengajarkan seperti itu, bahwa imam tuh hanya di gereja Katolik itu hanya pasturnya disebut imam loh. Orang biasa tidak menjadi imam. Padahal kita mengatakan setiap orang yang percaya Yesus adalah imam. Jadi setiap orang yang percaya menjadi imam. Jadi waktu imam gereja Roma Katolik ya berkati roti itu jadi tubuh dan anggur jadi darahnya Yesus. Jadi para reformator tidak percaya dan begitu banyak mereka yang mati. Termasuk satu guru di abad 19 di Spanyol. Di mana? Nah, di Spanyol itu terjadi satu guru dia tidak percaya kepada misa sehingga dia tidak membawa murid-muridnya ke gereja untuk misa sehingga gereja Roma Katolik di Spanyol menghukum guru ini sampai mati. Paham ya? Jadi perbedaan paham antara ajaran firman dengan ya ajaran yang dipegang oleh gereja Roma Katolik yang mengikuti ajaran-ajaran dari agama-agama kafir. Itu membuat apa? Begitu banyak orang yang percaya Alkitab itu mati. Makanya ada reformasi. Kapan reformasi? Yaitu pada tanggal 31 ya, bulan 10. Ingat ya, 31/10 Martin Luther menempelkan ya ketidaksetujuannya terhadap tiket pengampunan dosa yang dijual oleh Tetzel ke kota Wittenberg. Jadi Martin Luther dia mendapatkan tugas mengajar ya kitab Roma. Sehingga dia mengerti bahwa keselamatan itu karena iman percaya, bukan karena perbuatan. Jadi kitab Roma ini ya membuat begitu banyak orang percaya Yesus. Ya seperti seorang yang bernama Agustinus. Agustinus itu profesor retorika, profesor pidato, tapi dia hidupnya sembarangan. Dia punya begitu banyak perempuan-perempuan di sekitar dia. Pergaulan bebas. Tapi pada satu saat dia merasa dirinya itu sangat berdosa dan di sebelah ya dari taman tempat dia bertamu ke rumah kawannya ada anak yang
berteriak. Ya. Ambil baca, ambil baca. Dalam bahasa Latinnya, ambil baca, ambil baca. Kemudian dia pergi ke rumah kawannya, dia mengambil dan dia membaca kitab Roma, kamu harus bertobat dari nafsu jahat kamu. Betul-betul dia bertobat. Ya. Kemudian dia menjadi pengikut Yesus yang setia, dan perempuan-perempuan yang mencari dia tidak mau lagi merespon mereka. Itu di abad keempat. Abad keberapa? 4. Jadi di abad 4, Tuhan menggunakan Roma membuat Agustinus percaya Yesus dan bertobat. Kemudian di abad 16, tahunnya persisnya 1511, Martin Luther bertugas mengajar surat Roma ini kepada mahasiswanya di Universitas Wittenberg di Jerman. Ya, jadi Wittenberg itu kira-kira 45 menit naik kereta dari kota Berlin. 45 menit ya. Nah, dia mengajar di situ dengan mempelajari Roma, sehingga dia tahu iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kemudian nanti kalau kamu membaca juga ya di riwayatnya orang yang bernama John Wesley di Inggris. Jadi John Wesley itu datang di gereja. Jadi waktu dia datang di gereja, pengkhotbahnya itu membaca saja loh, tafsiran kitab Roma yang ditulis oleh Martin Luther. Hanya membaca loh, dan John Wesley dilahirkan kembali. Hanya membaca loh tafsiran loh. Jadi ya, Roma ini begitu ya, dipakai Tuhan untuk membawa orang percaya Yesus, dan orang yang percaya Yesus di pasal 8 ini keselamatan kita, keamanan kita dijamin. Jadi mereka dipanggil dengan Injil, mereka yang dipanggil, panggilan itu ada 2 macam, tolong diingat ya. Panggilan luar itu kalau kamu memberitakan Injil, kamu kasih tahu kepada anak-anak Injil ini 4 buku, 4 poin seperti ini. Nah, mereka yang sudah ngerti, tapi kalau mereka bisa percaya, itu ada namanya panggilan dalam. Ya. Internal calling. Oleh siapa? Roh Kudus. Oleh siapa? Jadi yang membuat orang percaya bukan kita, tapi Roh Kudus. Yang seperti John Wesley. Kenapa dia bisa percaya? Walaupun orang hanya membacakan loh tafsiran kitab Roma yang ditulis oleh Martin Luther, dan John Wesley-nya menjadi percaya. Sesimpel itu loh. Bukan karena Martin Luther-nya, tapi karena siapa? Bukan karena pembacanya, karena Roh Kudus bekerja. Jadi penting ya, kalau kita mendengarkan ya firman Tuhan dengan baik, kita bisa diberi iman ya oleh Allah Roh Kudus. Jadi penting sekali. Makanya di gereja itu yang penting itu, gereja Protestan tuh bukan altarnya. Altar sudah nggak ada lagi. Yang ada apa? Mimbar loh. Tempat kalian mengajar, tempat kalian yang menyampaikan firman di gereja itu mimbar. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman-Nya Allah. Mengerti ya? Nah, selanjutnya. Mereka yang dipanggil, mereka juga dibenarkannya. Dibenarkan di sini artinya dinyatakan tidak ada salah di pengadilan. Ini kata penting loh. Di Kaiosune, jadi hakim itu ketok palu bahwa yang didakwa orang berdosa tidak berdosa. Kenapa bisa? Karena dosa-dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus. Nanti kita akan lihat ya, jaminan keselamatan itu ya sangat sempurna. Tidak ada loophole-nya, ya. Tidak ada bug-nya. Kalau sekarang orang bikin program, itu pasti akan diperbaharui karena ada bug-nya. Ada apa? Ya ada bug-nya, ada virusnya dan sebagainya, ada celahnya. Nah, jadi di sini siapa yang dipanggil itu dibenar adilkan, ya diketok palu oleh hakim kita, yaitu Allah sendiri. Kita dinyatakan tidak bersalah karena dosa-dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus, dan mereka yang dibenarkannya, nah sekarang di sini ya, akan dimuliakannya. Apa tuh dimuliakan? Apa arti mulia? Mulia itu sebenarnya artinya kudus. Ya, banyak orang nggak tahu apa itu mulia. Mulia itu sebenarnya kudus. Kalau kita hidup kudus, pikiran kudus, kata kudus, kelakuan kudus, itu namanya mulia. Nah, sekarang ayat 31 sampai 39 secara singkat bisa dijelaskan dengan, kalau kamu lihat di bahasa Indonesia yang tadi saya kirim, ada berapa pertanyaan? Kenapa ada perbedaan pertanyaan di bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris? Berapa pertanyaan tadi di WA? Coba lihat. Di dalam bahasa Indonesia ada berapa pertanyaan? Ini pertanyaan retorika, ya sebenarnya jawabannya sudah diberi oleh yang bertanya. Berapa pertanyaan bahasa Indonesia? Berapa?
10. Bahasa Inggrisnya? 7 ya. Nah, coba lihat ya. Pertanyaan pertama apa di situ? Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Semuanya ini begini loh. Kenapa orang yang percaya Yesus seperti Paulus mengalami ya kesulitan demi kesulitan, penganiayaan lebih penganiayaan, bahkan orang yang percaya pada zamannya Tuhan Yesus dan Rasul Paulus harus membayar iman mereka dengan nyawa. Dengan apa? Kamu tahu nggak, di Inggris ada seorang ratu yang bernama Maria Tudor. Dia disebut sebagai Bloody Mary. Bloody apa? Karena di tangan dia hampir 300 ya, hamba-hamba Tuhan dibunuh oleh dia. Ceritanya singkat saja. Ya, orang yang percaya Alkitab boleh diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Inggris. Itu gereja Roma Katolik hanya boleh Alkitab dalam bahasa Latin. Bahasa apa? Latin, no? Nah, di zaman dulu ya, sebelum reformasi, di gereja Roma Katolik tuh khotbahnya dalam bahasa Latin. Ngerti? Orang nggak ngerti, terserah. Pokoknya bahasa Latin. Nah, tetapi ya, para reformator itu dipakai Tuhan menerjemahkan Alkitab dalam sebuah bahasa. Dan orang yang menerjemahkan, yang terkenal namanya William Tyndale, dibakar karena dia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Yunani ke bahasa Inggris, bahasa Ibrani ke bahasa Inggris. Waktu dia pulang ke Inggris, Alkitab yang dicetak di Jerman dikirim ke Inggris, dan di Inggris itu ada pengikutnya yang melaporkan dia sehingga dia ditangkap oleh gereja Inggris dan dia dibakar. Jadi Alkitab di tangan kita ini Alkitab yang berdarah-darah. Berapa? Banyak orang sudah membayar dengan nyawa. Nah, jadi kenapa hal ini terjadi seperti itu? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang di sini sebenarnya bukan melawan kita? Yang melawan kita banyak loh. Ya, seperti kita ya dilempari dengan batu, kan orang yang melawan kita. Tapi di sini kalimat ini bermaksud, siapakah yang akan berhasil melawan kita? Nggak ada yang bisa berhasil. Makanya di situ dijelaskan, ia yang tidak menyayangkan putranya sendiri, tetapi yang menyerahkan Yesus untuk kita semua untuk disalib, bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Jadi di sini kalau ada istilah putra, berarti ada istilah bapa. Ada putra, ada bapa. Artinya begini loh, bisa nggak ya sampai kalau Allah memilih kita, satu saat dia nggak mau lagi kita karena dia bagaimana? Jengkel sama kita. Hingga dia nggak mau lagi kita menjadi anaknya. Nggak bisa. Ya, begitu Allah memilih kita, itu pemilihannya tuh dari kekal lampau, saat ini dan selamanya. Gimana caranya supaya kita tidak ya bisa lepas dari keselamatan? Dia mengorbankan Yesus. Jadi semua kesalahan kita, semua ya ketidakbaikan kita itu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Jadi barang siapa yang bertobat dari dosa, langsung ya dosanya diampuni. Tidak ada cerita tidak diampuni. Ya, seperti kisah seorang putra yang hilang, dan putra yang hilang ini ditunggu-tunggu oleh bapaknya. Ya, bapaknya itu melihat putranya itu pulang, dia sudah tahu putranya pulang. Jadi dia langsung lari ya menjemput putranya. Kalau kamu membaca dalam kisah Timur Tengah tuh nggak ada orang tua yang mau lari loh. Jadi anak yang jahat itu kalau dia masuk kampung, dia pulang kampung, orang kampung tuh bisa tangkap dia loh, bisa ludahi dia, bisa tempeleng dia karena kamu jahat. Tapi bapak ini melindungi dia loh. Sebelum dia sampai kampung, bapaknya dulu berlari ya menjemput putranya. Bahkan langsung mencium putranya, memandikan putranya, mengembalikan status putranya supaya putranya tidak dipermalukan. Tuhan juga seperti itu dengan kita. Ya, mengerti? Jadi karena dia memberikan Yesus ya, menanggung semua ya rasa malu kita, jadi tidak ada lagi yang lain yang tidak dia akan berikan pada kita. Kemudian yang berikutnya, karena Bapa tidak akan ya melepaskan kita dari keselamatan, Yesus juga sama. Ya, bahkan Yesus tahu ya bahwa yang ingin membuat kita tidak selamat itu siapa? Iblis kan. Contohnya Petrus. Ya, waktu Petrus sebelum dia 3 kali menyangkal Yesus, Yesus sudah tahu. Dia berkata, iblis ingin menampi kamu, Petrus. Tapi aku sudah berdoa untuk kamu.
Ketika kamu bertobat, nah kamu bisa menolong saudara-saudaramu. Jelas ya, jadi Bapa melindungi kita, Yesus juga melindungi kita. Nah sekarang kalau kita lihat ya, siapakah yang dapat menggugat ya orang-orang pilihan? Jadi kata di sini, siapa yang melawan orang-orang pilihan? Ya, kalau di sini dikatakan, jika Allah ya di pihak kita, dalam bahasa sebelumnya ya di ayat yang ke-31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Jadi sebenarnya dalam bahasa asli tidak ada kata kerja loh. Digunakan hanya kata depan ya. Kata depan itu apa? Hyper. Kalau Allah hyper sama kita, tidak ada yang bisa kata melawan kita. Jadi kalau kita dilindungi Tuhan, jadi tidak ada orang yang bisa merampas keselamatan dari kita. Ayat 31b. Jika Allah ya hyper sama kita, maka tidak ada yang bisa berhasil kata ya melawan kita. Atau orang yang mau combat ya, menjatuhkan kita dari keselamatan kita. Nah, kemudian pertanyaan lagi disampaikan, siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Juga dikatakan di situ kata. Ya, kalau kamu lihat ya di dalam pembacaan kita tadi, itu inti ya dari perikop ini adalah kata kasih. Ayat 28 ada kata kasih kan? Untuk mereka yang mengasihi Allah. 28 kan? Tolong digarisbawahi di situ ya. Ada kata kasih, agapau ya. Untuk mereka yang mengasihi Dia. Kemudian kata kasih itu dipakai lagi ya. Ayat 35. Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? 35 kan? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kemudian ya, ayat 37. Coba lihat ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kata kunci di sini kasih loh. Kemudian yang terakhir di ayat yang ke-39 sama juga kan. Kata apa? Nah, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi kasih Allah itu kasih yang dari dulu, sekarang, selamanya tidak pernah berubah. Ya, ini yang menjadi ya, jaminan untuk kita. Jadi kalau orang menggugat kita, ya orang-orang pilihan Allah, sedangkan Allah membenarkan kita, tadi sudah dijelaskan, kata membenarkan itu adalah menyatakan kita tidak bersalah di pengadilan karena Yesus sudah menanggung hukuman kita. Siapakah yang akan menghukum kita? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan telah bangkit, dan duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Jadi di sini ada satu hal yang terjadi. Yesus mati untuk dosa kita, kemudian Dia bangkit, Dia menampakkan diri, Dia naik ke sorga, Dia duduk di sebelah kanan Allah. Kata duduk di sini, kata duduk yang menyatakan kerjaan Yesus sudah selesai. Jadi waktu Yesus sudah selesai, Dia di sebelah kanan Allah, apa yang dikerjakan? Dia satu, menyediakan tempat untuk kita. Yang kedua di sini, kalau kita lihat bahasa Indonesianya, pembela untuk kita. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Dia berdoa untuk kita. Yesus apa? Berdoa untuk kita. Jadi jelas ya, Yesus berdoa untuk kita. Nah, kemudian siapakah yang akan memisahkan ya kita dari kasih Kristus? Nah, di sini sangat menarik ya. Walaupun kita menghadapi problem dalam tugas-tugas kita sebagai guru dan hamba Tuhan, Paulus sendiri ya diberi ya kesempatan menghadapi banyak hal-hal yang tidak pernah dialami oleh manusia biasa. Kalau kamu mau catat ya, penderitaan Paulus tuh dia tulis di dalam kitab 2 Korintus. 2 Korintus pasal 4. Ya. 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 11. 3 pasal itu. Dia membuat daftar kesulitan apa yang dia alami dalam pelayanan. Ya, seperti kalian dan saya kalau mengajar, kesulitan apa yang kita hadapi ya menghadapi murid-murid yang BAB-nya tidak terkontrol ya. Kemudian PIS-nya malah ke ember.
Ya kan? Nah, itu sedikit saja kalau kamu bandingkan dengan apa yang dialami oleh Paulus. Mari kita buka 2 Korintus ya. Ingat ya, kalau kamu menghadapi hal-hal yang seperti itu, Yesus lebih lagi ya. Bahkan di sini Rasul Paulus. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 8. Coba kita baca. Dalam segala hal kami ditindas, tetapi tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi intinya apa kalau kamu menghadapi masalah? Kamu selalu membawa kematian dan kehidupan Tuhan Yesus. Ya, tidak ada yang lain. Kalau kamu baca lagi dalam pasal 6, sama, ya, pasal 6 ayat 4. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam semua penderitaan, kesesakan, kesukaran, menanggung dera dalam penjara dan kerusuhan, dan dalam berjerih payah, dan dalam berjaga-jaga dan berpuasa, sampai seterusnya. 2 Korintus 4, 2 Korintus 6, sekarang 2 Korintus 11. Ya, ini list dari bermacam-macam kesusahan yang Rasul Paulus hadapi. 2 Korintus 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kapal karam, sehari semalam aku terkatung-katung di laut, dan seterusnya. Jadi ini list ya dari kesusahan yang Rasul Paulus alami. Jadi kalau kita sekarang melayani, jangan heran kalau menghadapi murid-murid yang punya keperluan spesial. Tujuannya apa? Kita berharap murid-murid ini nanti bisa grow, satu saat bisa percaya Yesus. Walaupun murid yang susah dididik itu, ya kita tidak harap satu saat dia bisa jadi profesor yang canggih ya. Tapi minimal ya, mereka bisa apa? Percaya Yesus. Intinya di situ. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, pertanyaan ayat 35. Ini mulai ada jawabannya. Bisakah tribulasi? Apa itu tribulasi di sini? Tribulasi itu adalah hal-hal yang susah kita hadapi. Kemudian stres. Stres itu dari dalam. Tribulasi dari luar. Nah, persekusi itu seperti ya orang melempari batu, itu persekusi kan. Kemudian kelaparan. Paulus seringkali tidak punya makan. Ya. Kemudian dia sering puasa, telanjang, ya. Waktu kapal tenggelam kan pakaian mereka compang-camping, nggak punya pakaian untuk mengganti. Nah, kemudian bahaya, kemudian pedang. Ya, pedang itu artinya ada orang mau membunuh dia. Nah, kenapa begitu? Ini sudah dinubuatkan ya. Dia mengutip dari Mazmur 44:22. Kenapa orang Kristen Tuhan izinkan ya menderita? Mari kita buka ya. Mazmur 44 ayat 22. Dia kutip langsung ya. Mazmur 44 ayat 23 bahasa Indonesia. Coba kita baca ya. Kalau bahasa Inggrisnya 22, gampang ingat ya. 4422, tapi Indonesia 4423. Mari kita baca 1 2 3. Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Jadi ini ya, dalam Filipi 1:29 kita dipanggil bukan hanya untuk percaya tapi menderita untuk Tuhan Yesus. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak digunakan kata negatif, tapi dalam bahasa Inggris ya dari ayat 37 sampai selesai itu dengan istilah negatif. Sebaliknya ya, kita semua ayat 37 coba dilihat ya. Roma 8:37 lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, kata menang di sini hypernikao ya. Kemenangan yang paling tinggi. Orang bisa menang karena dia bertanding tenis. Orang bisa menang ikut lomba
Tapi ini menang bagaimana? Kemenangan kita melayani bersama Yesus melalui Dia yang telah mengasihi kita. Nah, sekarang ada pertanyaan berikutnya. Bisakah kematian? Jawabnya tidak bisa. Bisakah kehidupan? Jawabannya tidak bisa. Bukankah malaikat? Tidak juga. Malaikat tidak bisa mengambil keselamatan kita dari tangan Tuhan. Apakah di sini ya, yang berikutnya, kalau kita lihat bahasa Indonesia terjemahannya apa? Kalau bahasa Inggrisnya principalities. Itu jamak ya, dalam pasal 8 ayat yang ke-38. 838. Bukankah maut? Bukan. Bukankah hidup? Bukan. Bukankah malaikat-malaikat? Bukan. Bukankah pemerintah-pemerintah? Pemerintah-pemerintah ini ya bisa pemerintahan yang ada di bumi ataupun pemerintahan di angkasa, yaitu para roh-roh jahat. Kemudian baik yang sekarang maupun yang akan datang. Nah, ayat 39 kalau kita lihat. 39 kalau dalam bahasa Indonesia ini terjemahannya beda ya. Yang di atas ya, kuasa-kuasa di atas itu kuasa-kuasa paling tinggi, kuasa-kuasa yang di bawah atau makhluk yang lain. Nah, di sini ditegaskan ya, baru dia menggunakan pernyataan negatif, tidak akan dapat ya memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi intinya di sini ya, kalau kita sudah percaya Yesus ya, Bapa tidak akan melepaskan kita, Kristus pun ya tidak akan melepaskan kita, dan manusia yang lain tidak bisa. Apakah dia malaikat, apakah dia pemerintah, apakah penderitaan, apakah stres, apakah problem, tidak ada yang bisa. Tapi ada orang mengatakan, memang semua nggak bisa, tapi kita sendiri bisa slip dari tangan Allah. Nggak bisa ya, Allah lebih kuat dari kita. Mana mungkin ya, dia kalau tidak mau melepaskan kita, mana kita bisa lepas dari tangannya Allah. Jadi artinya, kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya, walaupun dalam pelayanan ya, begitu banyak tantangan, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, tapi jaminannya ya, selama-lamanya kita secure, aman di dalam tangannya Tuhan. Aman di dalam tangannya Tuhan. Ya, Bapa, Dia memilih kita, Kristus mati untuk kita, bahkan dikatakan tadi, Roh Kudus meterai kita, artinya Dia menjamin kita kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, selama-lamanya kita akan percaya Yesus. Jadi dalam bahasa Inggris ada 7 pertanyaan yang dijawab. Ya. Tidak ada problem, ya, tidak ada stres, tidak ada kesulitan dalam bentuk tidak punya makan, tidak punya pakaian, bahaya, bahkan dikatakan pedang. Ya, walaupun dalam setiap hari kita dalam bahaya, menghadapi kesulitan demi kesulitan. Kemudian kita semua lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Allah mengasihi kita. Ya, kita harus tetap percaya kematian tidak akan memisahkan kita, hidup tidak akan memisahkan kita, malaikat, pemerintah, kuasa, baik sekarang maupun yang akan datang, kuasa yang tinggi yang ada di bumi, tidak ada satupun ya ciptaan yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus ya, Tuhan kita. Jadi nama yang menjamin itu Kristus Yesus. Yesus juru selamat kita. Kristus itu Dia nabi kita, Dia imam kita, Dia raja kita, dan Dia adalah Tuhan kita ya, sampai selama-lama. Jadi kalau kita lihat ya, di zaman dulu waktu orang Kristen percaya Yesus, ini ada satu tempat bersejarah di kota Roma. Di mana? Kota Roma. Di kota Roma itu ada kuburan di bawah tanah. Di mana? Namanya katakom. Coba dicatat ya. Kalau kamu mau pelajari katakom. Jadi katakom itu orang-orang Kristen tidak bisa dikubur di kuburan biasa. Jadi kalau mereka mati, kuburnya di mana? Di bawah tanah loh. Sebelum ada MRT. Ya, MRT itu kereta bawah tanah. Ini orang Kristen dikubur di situ begitu banyak loh. Begitu apa? Begitu banyak. Ya, mereka mati karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Jadi waktu mereka dikubur, ada satu simbol saja.
Bentuknya ikan. Bentuknya apa? Ikan. Nah, ikan itu dalam bahasa Yunani namanya iktus, apa? Nah, iktus. Coba kalian catat, iktus itu apa? Yesus Kristus, ya, Putra Allah dan Juru Selamat. Ya, tolong dicatat. Itu simbolnya loh, zaman dulu loh. Bukan salib, tapi ikan. Jadi orang-orang yang dikubur di kota Roma, di katakom, itu begitu banyak, ribuan loh. Karena mereka ikut Yesus. Jadi ikut Yesus itu nggak gampang loh. Jangan kamu percaya ikut Yesus pasti kaya. Itu pendeta karismatik tuh. Ikut Yesus harus siap menderita. Menderita. Ya, kenapa? Kalau kamu makin menderita, upah kamu makin besar di sorga. Jadi kalau ada anak makin nakal, kamu tangani, ada harapan, upah kamu makin besar. Kalau anaknya semua jenius ya, ya kan? Anaknya semuanya kuai-kuai gitu ya. Nah, itu nggak nantang, nggak apa? Nggak nantang. Ya justru anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang Tuhan percayakan, kita harap mereka bisa ya sungguh-sungguh percaya Yesus. Karena hidup ini kan sementara. Ya nanti kalau mereka sungguh percaya, mereka akan punya tubuh mulia. Ya, yang bukan kita berikan, tapi diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi ingat ya, Roma 8 itu menjamin walaupun pelayanan susah, ada banyak tantangan, tapi Bapa, Putra, Roh Kudus selalu melindungi kita. Apapun yang terjadi, kalau kita sungguh-sungguh percaya pada Yesus yang sudah mati dan bangkit dan sekarang ada di sorga, di sebelah kanan Allah Bapa, yang kerjanya mendoakan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada siang hari ini, jaminan keamanan secara rohani dan jasmani Engkau berikan kepada kami. Bahkan jika Engkau tidak izinkan, tak ada satu rambut pun dari kepala kami akan jatuh. Tetapi Engkau juga mengizinkan banyak orang Kristen dianiaya, bahkan dibunuh, disalibkan, bahkan dibunuh dengan pedang, dilempari batu, dan macam-macam ya, pembunuhan yang mereka terima. Ada yang dibakar, ada yang diterkam binatang buas, dan sebagainya. Tetapi kami percaya bahwa mereka ya, mempunyai kehormatan menderita untuk Tuhan Yesus. Kami juga sadar dalam pelayanan kami di saat ini, kami menghadapi tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan. Tapi kami percaya Engkau selalu menyertai kami dengan firman-Mu. Kuatkanlah para hamba-Mu, kuatkanlah para guru untuk menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Karena Engkau mengasihi kami bisa bekerja untuk Tuhan Yesus di muka bumi ini. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih.